Di sebuah desa kecil yang damai di lereng gunung, hiduplah seorang tukang sayur keliling bernama Pak Samin. Setiap pagi buta, sebelum ayam berkokok, Pak Samin sudah mendorong gerobaknya, menjajakan sayur mayur segar ke rumah-rumah warga. Meski bekerja keras, hidupnya tetap serba pas-pasan. Istrinya sering mengeluh karena utang menumpuk dan anak-anak mereka sering tidur tanpa makan kenyang. Suatu malam, saat hujan lebat mengguyur desa, Pak Samin duduk termenung di dapur. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Saat dibuka, tampak seorang kakek tua berjubah hitam, berwajah pucat, dan sorot matanya tajam menusuk. Kakek itu berkata lirih, "Kalau kau mau kaya, ikuti aku ke hutan keramat malam ini. Tapi ingat, kekayaan selalu menuntut tumbal." Tanpa pikir panjang, Pak Samin yang sudah putus asa langsung setuju. Malam itu juga, mereka berjalan menembus hujan menuju sebuah pohon besar di tengah hutan. Kakek itu kemudian memberikan segulung kain putih dan menyuruh Pak Samin membaca mantra sambil menanam kendi berisi darah ayam hitam di bawah pohon. Setelah ritual selesai, Pak Samin pulang dengan perasaan aneh. Pagi harinya, ketika ia mendorong gerobaknya, tiba-tiba sayurnya habis terjual sebelum sampai setengah kampung. Semua orang berebut membeli, bahkan membayar dengan harga tinggi. Hari demi hari, dagangannya selalu ludes. Uang pun mengalir deras. Rumahnya mulai mentereng, anak-anaknya memakai pakaian baru, dan istrinya berhenti mengeluh. Namun, kebahagiaan itu hanya di permukaan. Setiap malam, Pak Samin sering mendengar suara tangisan bayi di belakang rumah. Terkadang, ia melihat bayangan hitam berjalan mondar-mandir di kebun. Tak lama kemudian, warga desa mulai digemparkan oleh hilangnya anak-anak kecil secara misterius. Setiap bulan purnama, satu anak selalu raib tanpa jejak. Desas-desus pun merebak. Ada yang bilang mereka melihat Pak Samin keluar rumah di tengah malam sambil membawa bungkusan kain putih. Akhirnya, warga yang marah beramai-ramai mengepung rumah Pak Samin. Saat digeledah, mereka menemukan kendi berisi darah dan potongan baju anak-anak di gudang belakang. Pak Samin hanya tertawa histeris. Matanya kosong seperti dirasuki sesuatu. Orang-orang lalu menyeret Pak Samin ke balai desa dan membakarnya hidup-hidup bersama kendi pesugihannya. Sejak itu, rumah Pak Samin dibiarkan kosong. Konon sering terdengar suara anak kecil menangis pada malam-malam tertentu. Kini, banyak orang tua di desa itu selalu mengingatkan anak-anaknya agar tidak membeli sayur dari tukang sayur keliling yang wajahnya pucat atau matanya kosong. Karena dipercaya, arwah Pak Samin masih gentayangan, mencari tumbal baru demi mempertahankan kekayaannya. Konon, jika kau mendengar suara sayur keliling di tengah malam, jangan pernah keluar, karena bisa jadi itu bukan tukang sayur biasa, melainkan Pak Samin yang datang menjemput tumbal berikutnya.